Emang boleh ya sesakit ini? Emang pantas ya gue dapetin rasa sakit ini? Emang harus banget ya gue orangnya yang tersakiti? Jujur, gue gak mau awalin cerita gue dengan banyak ngeluh. Tapi ya nyatanya begini, mau gimana lagi? Oh iya lupa, kenalin, nama gue Siska. Umur gue sekarang 21 tahun. Sekarang lagi kuliah semester 6 di salah satu kampus swasta di Lombok. FYI, gue banyak ikut organisasi di kampus yang ngebuat gue jadi famous. Boleh lah ya narsis dikit? Boleh dong. Tapi meskipun gue famous di kampus, gue orangnya tuh susah banget deket sama cowok. Ya ini sih bukan karena sombong ya guys. Orientasi gue emang fokus buat ngejar pendidikan. Pokoknya pendidikan itu nomor 1 lah buat gue. Toh orang tua gue juga ngelarang gue buat pacaran. Katanya sih takut anaknya malah kejeblos pergaulan bebas dan malah hamidun di luar nikah. Ngeri banget. Tapi sebenarnya sih dulu waktu SMA gue pernah pacaran. Dan itu pun lama loh, sampai 3 tahun awetnya. Ngalah-ngalahin pengawet makanan deh. Meskipun endingnya pisah jalan juga. Nah ini nih cerita utamanya. Jadi pas semester 3 kemarin, gue kenalan sama cowok lewat Instagram. Sebut aja namanya Rama. Umurnya 25 tahun. Dia kalau di foto tuh tetap pakai masker gitu. Jadinya gue kayak nggak tahu deh mukanya kayak gimana. Di Instagram postingannya sih agak religius gitu nih bocah. Pencitraan apa gimana? Kita ya saling DM-DMan random gitu karena obrolan kita ternyata nyambung. Gue sama dia itu beda 5 tahun. Jadi dulu pas dia lulus SMA, umur 19 tahun, dia udah mutusin kerja di Saudi, sekalian haji gitu. Setelah 5 tahun kerja di sana, dia akhirnya mutusin buat pulang. Pas 7 bulan pulang, dia asik scroll IG. Dia nemu deh IG gue. Katanya sih gitu. Karena udah kenal 1 bulan, kita mutusin buat janjian ketemu. Awalnya takut sih. Siapa tahu dia manusia serigala yang siap nerekam gue kan? Stop. Maaf ya, halu. Ya jujur nih, gue takut karena kita tuh nggak pernah video call. Kalau kirim pap, ya paling pap tangan doang. Terus kalau nggak dicermin, tapi mukanya nggak kelihatan. Pokoknya misterius abis deh, buset. Nah, terus waktu itu ada acara ulang tahun Lombok Barat. Acaranya ya ngajak semua warga Lombok Barat buat lari pagi bareng. Terus di acara lari pagi itulah kita janjian buat ketemu. Gue minta tolong ditemenin sama temen gue, namanya Munji dan pacarnya namanya Sandi. Secara gue tuh tinggalnya di Lombok Tengah, jadi perlu temen buat nemenin ke Lombok Barat. Terus nih, gue sama dia janjian ketemu di dekat patung kuda. Tapi gue nggak tahu patung kudanya di mana. Akhirnya kita bertiga muter-muter dah tuh. And finally, kita ketemu dia sama temennya. Gue auto ngucek-ngucek mata gue. Kayak nggak nyangka kalau dia seganteng itu, woy. Auto meleot hati ini bang. Badannya bagus karena dia setiap sore nge-gym. Terus kulitnya putih, rambutnya bagus dan ada brewok tipis gitu. Gemes deh, bawaannya pengen gigit. Singkat cerita, setelah lari pagi, kita duduk-duduk makan cilok gitu. Terus kita cari tempat makan, soalnya kita berlima sama-sama belum sarapan. Terus, tahu siapa yang bayar? Dia cuy, respect abangku. Setelah pertemuan pertama itu, gue sama dia jadi sering ketemu pas gue pulang kuliah. Dia ngajak gue makan mie ayam, dan yang bayarin dia terus. Kan jadi makin baper gitu kan dibayarin terus. Sederhana sih, tapi bermakna. Cia. So, karena sering dijajanin, uang belanja gue jadi aman. Pas malamnya, gue sama dia main Mobile Legends. Terus dia bilang gini, ayo buy one, kita taruhan. Kalau gue menang, lu jadi pacar gue. Kalau gue yang kalah, gue yang beliin apapun yang lu mau. Beuh, penawaran yang menarik tuh. Mumpung skincare di rumah pada habis kan. Tapi ternyata gue kalah buy one sama dia. Dia mainnya jago banget. Dan ya begitulah kami jadian. Apa karena gue ngarep juga ya jadi pacarnya? Terus gue ngalah kali ya? But it's okay. Soalnya gue juga udah nyaman. So gue maulah pacaran sama dia. Hap, lompat pas bulan keempat pacaran. Dia nyuruh gue main ke rumahnya. Awalnya gue deg-degan datang ke sana karena dia juga pertama kali bawa cewek ke rumahnya. Gue datang sambil bawa donat sama buah-buahan gitu. Dia nunggu di depan pintu.
gue dikenalin ke ibu bapaknya. Kesan pertama gue super wah banget. Ibu bapaknya super baik dan ramah. Dan kalian tahu, ibunya udah masak banyak banget. Karena Rama ngasih tahu ke ibunya kalau gue mau datang. Akhirnya kita makan berempat. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Dia punya adik 1 cewek umur 23 tahun, tapi dia udah nikah. Terus adiknya paling kecil cowok umur 17 tahun, tapi dia nggak di rumah karena mondok di salah satu pesantren. Jadi mereka di rumah tuh bertiga aja. Dan ternyata mereka punya toko grosiran dari hasil kerja Rama di Saudi selama 5 tahun. Penghasilan sehari paling gede 21 juta loh. Gue bener-bener kagum sama dia. Cowok yang bertanggung jawab dan pekerja keras deh pokoknya. Setelah pertemuan itu, ibunya selalu nelpon nyuruh ke rumah. Entah itu bantu masak-masak bareng lah, buat makan bareng lah. Terus kalau ada acara keluarga, gue diajak juga. Terus gue dikenalin, ini nih calon istrinya Rama. Beuh, calon istri nggak tuh? Siapa yang nggak seneng coba? Ibunya pernah mau ngasih gue cincin 3 gram buat ngiket gue jadi calon menantunya. Tapi gue tolak baik-baik. Karena gue nggak berani nerima barang berharga dulu, apalagi cincin emas. Terus ibunya bilang, ya udah cincinnya ibu simpen lagi ya. Kalau gitu besok kamu mau nikah baru dipakai cincinnya ya nak. Terus gue senyum. Iya bu. 8 bulan udah berlalu. Gue masih tetap ke rumahnya karena disuruh ibunya. Tiba-tiba dia ngomong ke ibunya, Bu, Rama mau nikah sama Siska, boleh nggak? Gue langsung kaget dia ngomong gitu. Ibunya jawab sambil ketawa, haha, nikah aja. Toh tabungan kamu kan ada buat nikah. Jadi kapanpun kamu siap, nikah aja. Terus Rama narik gue ke depan rumahnya. Dia ngajak gue ngomong serius. Nikah yuk, umurku udah 26 nih. Teman-temanku udah pada nikah semua. Giliranku belum. Gue sebenarnya mau-mau aja sih, karena dia baik, agamanya bagus, ekonominya oke. Ya mau nunggu apa lagi? Terus gue jawab, mau tunggu aku selesai kuliah nggak? Aku sebentar lagi wisuda, tinggal 3 semester lagi aja. Terus dia iyain. Semenjak itu, setiap hari dia ngomongin rencana mau nikahin gue. Pokoknya yang diomongin tuh nikah melulu cuy. Nah, pas gue pulang dari kuliah, Rama udah di parkiran nungguin gue. Katanya dia mau ngajak gue makan. Terus gue iyain. Pas makan, dia ngomong lagi, ayo nikah, aku sanggup biayain semua kuliah kamu sampai S2 kalau kamu mau. Atau biar kamu gak ragu, kamu bisa buat surat perjanjian buat dibiayain kuliah sampai selesai sebelum nikah. Terus gue jawab, aku tanya bapakku dulu gimana. Terus dia iyain. Besoknya gue tanya bapak, Pak, Siska mau nikah boleh nggak? Kuliah Siska ditanggung kok sama dia. Jeder, bapak gue langsung marah-marah. Gak boleh, pokoknya harus kerja dulu baru nikah. Kamu umur 21 udah bisa apa? Udah bisa masak makanan beda-beda seminggu nggak? Kamu kira nikah itu seneng-seneng doang? Ada susahnya. Kamu belum mikir karena umurmu aja baru 21 tahun. Setelah itu gue ngasih tahu Rama kalau bapakku nggak ngasih setuju idenya. Terus dia kayak sedih gitu. Terus bilang, biar aku aja yang yakinin bapak besok. Aku bakal ke rumahmu bicara baik-baik. Terus gue bilang, nggak usah, biar aku aja yang yakinin bapak pelan-pelan. Terus Rama iyain dengan raut muka pasrah. Setelah 9 bulan pacaran, dia terus ngomongin tentang nikah. Terus menerus kalau ketemu. Kan gue jadi jenuh ya. Terus pas di rumahnya, gue nyeletuk sedikit. Semau itu ya kamu nikah. Kamu gak bisa sabar ya nunggu aku 3 semester lagi. Terus dia pakai nada ngegas gitu. Iya gak bisa. Seenggak mau itu ya kamu nikah sama aku. Kamu sayang gak sih sama aku? Terus karena kepancing emosi, jadinya ikutan ngegas juga. Kamu ngerti gak sih, aku masih mau fokus sama tujuan awalku dulu. Aku gak siap sibuk sama tugas rumah tangga. Sedangkan tugas kuliahku aja banyak gini. Terus dia langsung diem sambil main HP sampai gue pulang. Jir, dikacangin cuy. Setelah itu, dia ganti foto profil. Yang biasanya pakai foto sama gue. Terus dia gak pernah mau angkat telepon gue. Bahkan chat gue di WA juga didiemin. Mungkin masih ngambek kali ya. Ntar juga dia ngechat. Tapi kok 4 hari dia gak ngechat-ngechat juga ya. Tumben banget deh.
Semarah itukah dia sama gue? Apa gue terlalu berlebihan ya? IG gue juga diblokir sama dia. Intinya akses buat ngehubungin dia tuh nggak ada. Setelah seminggu, gue jadi makin penasaran. Gue sih nggak mikir aneh-aneh ya. Soalnya berantem kayak gini udah biasa. Saling ngilang tapi ujung-ujungnya dia yang nyariin. Gue jadi agak sedikit takut. Nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Atau mungkin dia kecelakaan terus masuk rumah sakit? Kan astaga, parah. Gue akhirnya cerita ke temen gue si Munji. Terus Munji nyaranin buat datengin aja ke rumahnya langsung. Toh udah biasa ke rumah dia katanya. Terus pas gue mau ngechat, gue sadar dia udah hapus nomor WA-nya. Terus gue panik dong. Masa dia kecelakaan terus meninggal? Kan gak mungkin dong. Terus gue ngechat ibunya, tapi nomor gue diblokir juga ternyata. Akhirnya gue mutusin buat samperin dia ke rumahnya. Tapi gue waktu itu lagi UAS, pergantian semester selama seminggu. Jadinya gue mutusin kesana setelah selesai UAS aja deh. Itu pun gue gak bisa tenang anjir. Bener-bener kacau deh. Pas selesai UAS, gue tanyain dia ke adiknya yang cewek. Gue chat, "Assalamualaikum, boleh nanya nggak? Rama kemana ya? Udah 2 minggu ngilang." Terus adiknya langsung bales, "Loh, ngapain?" tanya dia. "Dia kan udah nikah. Siska nggak dikasih tahu." Jelek, langsung kaget gue. Hancur, sekaget-kagetnya deh. Gue pinjem IG-nya Munji buat nyari Rama, tapi ternyata diblokir juga. Terus gue minjem IG pacarnya Munji, si Sandi, dan ternyata di sana ada foto mereka berdua senyum sambil pegang buku nikah. Asli, sakit banget woi. Gue langsung nangis brutal waktu itu. Masa gue ditinggal nikah sih? Ya Tuhan. Gue sayang banget sama dia loh. Bayangin ngilang 2 minggu, langsung akad. Terus nggak ada yang ngasih tahu sama sekali ke gue. Akhirnya gue DM pakai IG-nya Sandi. "Kamu udah nikah? Tega banget. Kenapa kamu nggak mutusin aku dulu baru nikah? Atau kasih tahu gitu? Biar aku nggak penasaran, biar aku nggak nyari-nyariin kamu." Terus dia jawab, "Aku mau kita ketemu di kafe besok jam 3 sore, biar aku jelasin." Besoknya gue samperin tuh dia ke tempat yang dijanjiin. Yap, dia udah nunggu di sana sendiri. Gue pas lihat dia langsung nangis karena nggak nerima kenyataan kalau pacarku itu udah jadi suami orang. Pas gue masuk, terus duduk di depan dia, kata pertama yang keluar dari mulutnya itu, "Maaf," sambil nunduk sedih. Gue di situ nggak tahan, akhirnya gue nangis sejadi-jadinya. Setelah itu dia pegang kepala gue sambil bilang, "Aku udah ajak kamu nikah, tapi kamu kayaknya belum siap. Jadinya aku nikah sama temenku namanya Ola. Dulu aku sama dia sama-sama kerja di Saudi. Terus dia pulang juga. Aku ajak dia nikah, dianya mau. Perjalanan kamu masih panjang. Kamu bisa dapetin cowok kelak yang lebih baik dari aku." Di situ gue makin nangis. Terus dia berdiri buat ninggalin gue, yang masih nangis di situ. Setelah lihat dia pergi, akhirnya gue juga pergi dari tempat itu. Terus ke parkiran, ternyata dia masih di parkiran sambil nangis di atas motornya. Terus dia lihat gue, terus dia meluk gue sambil bilang maaf. Di situ kita pelukan sambil sama-sama nangis. Kita berdua saling menguatkan satu sama lain dan ikhlasin kejadian ini. Sampai sekarang gue masih sering kangen sama dia. Walaupun 10 bulan itu bukan waktu yang singkat. Apalagi hari-hari gue lebih banyak sama dia, sama keluarganya. Jujur, gue juga kangen sama ibu bapaknya yang baik, ramah, dan lucu. Apalagi mereka juga udah gue anggap kayak orang tua gue juga. Pasti sekarang ibu bapaknya seneng deh udah punya menantu. Ola juga beruntung bisa punya mertua yang baik dan suami yang baik juga. Jadi pesan dari gue, jangan pacaran sama orang yang umurnya beda jauh kalau kalian gak siap buat nikah. Ntar kayak cerita gue ini, ditinggal nikah. Mau secinta apapun, seberusaha apapun, kalau nyatanya bukan jodoh ya gini, akan pisah. Semoga gue dipertemukan dengan jodoh yang sesungguhnya.